Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deliana Ramadhani dari kelas 4 bagian ID. Di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan SPSS. Yang pertama, dari soal nomor 1, yaitu untuk mencari uji normalitas dan homogenitas. Yang pertama kita membuat ke variabel view dulu, lalu kita masukkan data yang ada. Yang pertama ada kelompok A, di bagian desimal kita turunkan menjadi 0. Lalu pada bagian measure-nya kita pakai yang scale. Nah, setelah di variable view sudah, kita langsung ke data view untuk memasukkan data-data yang ada. Nah, di sini sudah ada nilai dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kita tinggal mengcopy dan memasukkan ke SPSS. Nah, sebelum diuji homogenitas, kita perlu menguji normalitasnya dulu, apakah data ini normal atau tidak. Yang pertama, kita ke analyze, lalu ke deskriptif, lalu ke explore. Nah, nanti kita masukkan datanya ke dependent list semua. Lalu pada bagian plots kita klik, kita checklist bagian normality plots with test. Kita continue, lalu klik OK. Nah, sudah ada. Nanti kita akan ke bagian untuk melihat normal atau tidaknya, kita akan ke bagian test of normality. Di sini kelompok A sig-nya itu 0,022, yang dimana itu kurang dari 0,05, berarti tidak normal. Lalu yang kelompok B 0,403, lebih besar dari 0,05, berarti normal. Untuk yang kelompok C 0,016, lebih kecil dari 0,05, berarti tidak normal. Nah, karena tidak normal, kita akan melanjutkan ke uji homogenitas. Dikarenakan datanya lebih dari 2, berarti kita menggunakan uji Levin. Karena uji Levin itu untuk data yang tidak harus berdistribusi normal. Di sini kita akan menggunakan dua variabel view. Jadi kita edit untuk kelompok C, kita delete saja. Lalu ke variabel view kita ubah edit dari kelompok A ini menjadi uji Levin. Kelompok B ini kita edit menjadi kelompok A, B. Di sini desimal sudah 0. Ini uji Levin kita ubah menjadi ordinal dan measure-nya kita ubah menjadi nominal. Kita lanjut ke data view, kita hapus dulu
datanya. Sebelumnya di variable view pada kolom kelompok ABC di values kita akan isi untuk sebagai tanda bahwa kode dari 1 bisa untuk kelompok A, kode 2 untuk kelompok B, dan kode 3 untuk kelompok C. Kembali ke data view, kita akan memasukkan data yang pertama di uji Levin menggunakan nilai yang tadi dari pertama kelas A dulu, kelompok A. Di sini kita pakai kode 1 karena ini kelas kelompok A. Lalu kita copy data dari kelompok B. Kita menggunakan kode 2 karena dari kelompok B. Dan terakhir kita copy dari kelompok C. Setelah data dimasukkan, kita akan mulai langsung dengan uji logik. Yang kita harus lihat itu adalah analyze, lalu ke classify. Setelah ke classify kita ke diskriminan. Nah, di diskriminan ini untuk uji Levin kita masukkan ke independent. Untuk yang kelompok ABC ini kita masukkan ke grup variabel. Lalu kita klik statistik. Di sini kita centang pada box N. Kita continue. Di sini define range-nya diisi, minimumnya 1, maksimumnya 3. Lalu kita oke. Nah, di sini datanya sudah ada. Kita bisa lihat di test result. Di sini untuk sigma yaitu 0,843. Ya, berarti lebih besar dari 0,05. Berarti data dari kelompok ABC itu adalah data yang homogen. Lanjut untuk yang kedua, yaitu untuk menentukan uji ANOVA. Masih tetap menggunakan data yang sama. Di sini kita kembali ke variable view karena akan mengedit lagi. Kita klik hasil dan kelompok. Desimal tetap dinolkan. Untuk value tetap kelompok 1 dan 2. Measure-nya kita ganti ke scale semua. Lalu kita akan memasukkan
data. Karena data yang tadi persis seperti untuk yang uji ANOVA, jadi tidak perlu diubah. Kita akan langsung ke analyze, lalu ke compare mean, lalu ke one way ANOVA. Nah, di one way ANOVA ini hasil kita masukkan ke dependent, untuk masukkan ke faktor, lalu kita klik OK. Di sini bisa dilihat signya 0,000, berarti lebih kecil dari 0,5. Karena lebih kecil dari 0,5, berarti data ini belum dapat disimpulkan atau dibandingkan. Jadi kita akan lanjut ke uji post hoc. Di uji post hoc ini kita langsung ke analyze, compare mean, one way ANOVA. Hasil tetap di dependent list, faktor tetap di kelompok tetap di faktor. Lalu di post hoc kita klik, dan di bagian save kita klik checklist, lalu kita continue dan OK. Nah, bisa dilihat perbandingan antara kelompok A, B, dan C. Di sini arti dari bintang yang ada berarti itu menunjukkan lebih bagus. Nah, kelompok B ini memiliki 2 bintang, yang dimana artinya kelompok B lebih bagus dari kelompok A dan kelompok C. Dan selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, yaitu uji regresi. Di sini uji regresi menggunakan X dan Y. Desimal tetap dinilaikan. Untuk yang ini kita keluarkan, labelnya tidak perlu diisi. Bagian label kita isi dengan keterangan. Untuk yang X labelnya kita isi dengan faktor-faktor ini. Untuk yang Y kita isi dengan regresi mahasiswa. Untuk measure tetap di scale, lalu di data kita hapus datanya, kita ganti. Kita masukkan data dari X. Dan selanjutnya masukkan data dari Y. Setelah semua data dimasukkan, kita langsung ke analyze, lalu regression. Di regression kita klik linear. Untuk dependentnya kita isi dengan faktor-faktor atau X. Untuk yang Y-nya kita masukkan ke independen, lalu kita klik OK. Nah, datanya sudah dapat kita lihat. Untuk yang pertama kita akan melihat ke model summary-nya. Di sini dapat terlihat R-nya itu 0,970, yang berarti antara X dan Y itu berhubungan sangat kuat, karena dari rank 0,76 sampai 0,99 itu hubungannya sangat kuat. Lalu yang selanjutnya kita lihat di ANOVA. Di ANOVA ini signya 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y.
Untuk hasil regresi kita bisa lihat di bagian B ini, yaitu min 6,584 ditambah 0,794. Lalu 0,794 itu kita kalikan dengan 2. Jadi dapat dilihat seperti ini. Lalu kita akan menghitung hasilnya. Hasilnya yaitu min 4,96. Berarti posisi